Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini dengan satu perintah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad ke permukaan bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Pada saat perang Uhud, saya mulai dulu dengan cerita ini. Umat Islam itu menang di awal perang. Dan perang Uhud itu adalah perang balas dendam kafir Quraisy atas kekalahannya pada perang Badar. Awal perang umat Islam menang karena strategi yang dipasang oleh Rasulullah. Kata beliau, pasukan pemanah, tinggallah kamu di Jabal Rumat. Itu ada gunung kecil di depan gunung Uhud itu namanya Jabal Rumat. Kata Nabi, apapun yang terjadi jangan tinggalkan mereka. Maka begitu kafir Quraisy datang menyerbu, dihujani dengan anak panah, maka larilah mereka tunggang langgang. Muncul persoalan, kenapa pada saat mereka berlarian rupanya mereka tinggalkan bekalnya. Ya, dulu itu Bapak Ibu kalau orang berperang bekal semua dibawa. Nah, melihat bekal yang kita sebut dengan istilah ghanimah, harta rampasan perang itu berserah, maka pasukan muslim yang terdepan itu berebut harta rampasan perang. Melihat ini pasukan pemanah ini merasa gerah. Kita yang hujani anak panah, ente yang berebut, turunlah juga. Melihat situasi dan kondisi ini, Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam. Dia pimpin pasukan berkuda untuk menyerbu Rasulullah. Maka Rasulullah berdarah, kemudian giginya patah akibat karena gempuran musuh. Namun ada kejadian yang agak unik. Setiap kali darah itu menetes dari dahinya, Rasulullah tidak pernah membiarkan darah itu menetes jatuh ke tanah Uhud. Dia selalu usap di jenggot dan jubahnya. Selesai perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mengusap darah itu di jenggot dan jubah? Kenapa kau tidak biarkan jatuh di tanah Uhud? Apa kata Rasulullah? Ada yang saya dengar yang kalian tidak dengar. Nah, rupanya malaikat penjaga gunung itu sudah punya komitmen. Andaikan ada saja setetes darah Rasulullah jatuh ke tanah Uhud, akan aku angkat Uhud ini untuk aku timpahkan pada mereka. Lantas sahabat bertanya, kalau begitu kenapa Rasulullah tidak mendoakan saja mereka hancur? Musuh-musuh Allah itu kenapa tidak didoakan hancur? Nabi membacakan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di garis finish. Siapa yang akan tampil sebagai pemenang? Ramadan 1446 Hijriah, yang insya Allah nanti seperti digambarkan oleh ayat ini, bahwa mereka itu akan jadi rahmat bagi seluruh isi alam setelah selesai Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, nanti Prof luruskan Prof ya. Ada anekdot dalam puasa ini.
ada anekdot bahwa ada orang memasuki Ramadan, selesai Ramadan itu modelnya seperti puasa ular. Puasa apa Bapak Ibu? Ular. Ular ternyata untuk mempertahankan hidupnya dia butuh puasa. Nama puasanya itu adalah molting. Apa namanya Bapak Ibu? Molting. Jangan salah sebut. Jangan sampai menyebut molen. Kalau molen yang dijual di pinggir jalan, molting. Yang dalam bahasa Bugis Makassar, molting itu dikenal dengan istilah malomo ablomo, proses ganti kulit. Itulah puasanya ular. Sayangnya ular itu Bapak Ibu sebelum puasa dan sesudah puasa namanya tetap ular, sifatnya tetap sifat ular. Inilah yang disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa ada orang-orang yang memasuki Ramadan, selesai Ramadan tidak ada perubahan. Ya, judul lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Cerewet sebelum Ramadan, capilah sesudah Ramadan. Serakah sebelum Ramadan, maseke sesudah Ramadan. Pokoknya tidak ada perubahan. Nah, puasa yang kedua ada yang disebut dengan puasa ulat. Ulat itu binatang yang paling rakus. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu membiarkan ulat itu bertengger di atas daun, karena akan habis daun itu dimakan. Saking rakusnya ulat ini sehingga Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran. Pernah dengar ceritanya ini Bapak Ibu? Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah, ada sepasukan tentara bergajah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang dipimpin oleh rajanya Abraha. Tapi setiap kali gajah itu dihalau untuk memasuki kota Mekah, gajah itu selalu mundur. Nah, di perbatasan antara Musdalifah dengan Mina, disitulah Allah kirimkan pasukan burung-burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah. Dan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah apa Bapak Ibu? Surah? Ya, ada yang teriak surah Al-Quran. Ya, betul. Tapi surah Al-Fil. Mari kita baca dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pada perkataan faj'alahum ka'asfin ma'kul, disitulah Allah gambarkan bahwa pasukan bergajah itu hancur sehancur-hancurnya seperti daun yang dimakan ulat. Nah Bapak Ibu, lantas ulat untuk mempertahankan hidupnya dia butuh puasa. Nama puasanya metamorfosis, berubah menjadi kepompong. Dan setelah puasanya sempurna, maka lahirlah makhluk baru dari kepompong itu yang namanya kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini paling disenangi oleh ibu-ibu. Kenapa? Warnanya indah, kepakan sayapnya elok. Kalau bapak-bapak tidak usah ditanya tentang kupu-kupu, karena bapak-bapak itu paling suka kupu-kupu malam. Nah Bapak Ibu, sekarang apa kerjanya kupu-kupu? Pada waktu jadi ulat dia rakus. Begitu dia jadi kupu-kupu, kemanapun dia hinggap, dia ikut melakukan penyerbukan. Dia kawinkan tanaman itu. Dan coba perhatikan, saya jarang sekali melihat kupu-kupu itu hinggap di tempat sampah. Dia selalu berada pada tanaman-tanaman tertentu.
Ya, bahkan ada yang mengisyaratkan, Prof, ini apakah ini model tahayul atau tidak? Ya. Katanya kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah kita, itu pertanda rezeki akan lancar. Kalau siang hari, kalau malam hari kupu-kupu masuk, berantakan itu rumah. Ya. Ya, sama juga dengan madu. Bapak-bapak jangan minum madu asli, minumlah madu murni. Ya, kalau madu murni itu madu yang berasal dari lebah. Kalau madu asli, itu yang bikin hancur rumah tangga ya. Nah, itu program. Nah, itulah yang kata Nabi, dengan perilaku kupu-kupu ini ternyata kalau kita kiaskan dengan ungkapan Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, ini persis sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kembalikan ini, tersisa besok, ya, dan hari ini dan besok. Haruskah kita selesaikan puasa ini dengan model ular atau model ular? Yang mana yang kita pilih nih? Ular apa ular? Ular. Ya? Ular. Nah, kalau dikembalikan sama Ustadz Agung, maka saya akan mengatakan saya akan selesaikan puasa ini sebagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana Nabi memperlakukan hal ini? Dan inilah yang menjadi pemenang. Jadi pemenang Ramadan 1446 Hijriah itu bukan kelihatan pada saat Ramadan, tapi itu akan kelihatan sesudah selesai Ramadan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang akan diwisuda dengan summa cum laude, kita pakai istilahnya kampusnya Prof ini, bahwa kalau sudah lulus dengan nilai yang terbaik, nah, maka tentu ada ciri khas yang nampak sesudah selesai Ramadan. Banyak sekali ciri, tapi 3 hal yang subuh ini akan saya sampaikan. Saya sudah izin sama Pak Ketua tadi, ya, tanya beliau sampai jam berapa. Beliau bilang boleh sampai duhur katanya. Ya. Nah, ciri yang pertama pemenang dari Ramadan 1446 Hijriah ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah mereka yang bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Dan untuk melatih kesungguhan ini, maka adalah istilah i'tikaf. Kita berdiam diri di masjid untuk melakukan program tahassus, program untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, sebagaimana jemaah haji pada waktu berada di Madinah. Ya, bapak-bapak yang pernah haji, waktu di Madinah itu ada salat yang kita kejar-kejar 8 hari di Masjid Nabawi, di Madinah. Lantas kita salat 5 kali sehari semalam. 8 kali 5 40, namanya arba'in. Ya. Nah, tersisa 2 hari ini, kenapa tidak kita programkan salat arba'in setiap hari? Bisa Ustaz? Bisa. Mari kita hitung. Salat fardu yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, berapa jumlah rakaatnya? 17. Salat tarawih tadi malam kita bikin berapa? 8 tambah 3? 11. 17 tambah 11? 28. Nah, sekarang Nabi menawarkan paket. Maukah Bapak Ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Tidak kedengaran. Mau. Kurang keras. Mau. Nah, kalau mau, aktifkan salat sunat rawatib muakkad. Ada yang bertanya, Ustaz, what is the meaning salat sunat rawatib muakkad? Apa itu?
yaitu salat sunat yang menyertai salat fardu yang tidak pernah ditinggalkan. Mari hitung jumlahnya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, sudah berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 tambah 28 40. Kalau 2 hari ini kita programkan itu salat arba'in, kemudian sesudah selesai Ramadan kita istiqamah untuk melanjutkannya. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Sekali lagi, Ustadz Agung tidak menjanjikan apa-apa, tapi Bapak Ibu boleh merasakannya. Kalau ini kita lakukan, peristiwa apapun yang akan kita alami jauh hari sebelumnya Allah sudah beritakan. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Ini mohon maaf Pak Haji, kalau ada berita yang baik-baik, siapa dulu yang kita sampaikan? Orang dekat apa orang jauh? Iya kan? Nah maka oleh sebab itu, dekatkan diri kita sedekat-dekatnya di akhir Ramadan ini, dan istiqamahkan sesudah selesai Ramadan. Dan jangan juga lupa salat antara subuh dengan duhur. Di tengah-tengahnya ada salat duha. Kapan kita mau bikin salat duha? Bisa kita lakukan dengan 3 cara. Awal duha, kalau sudah masuk waktu subuh, ya sekarang ini jam 6:07, kemudian kita undurkan setengah jam kemudian, maka masuklah waktu awal duha. Ya, suruh sendiri kalau sudah masuk waktunya kita dapat salat sunat Isra 2 rakaat. Kemudian mau afdoliyahnya 9-10, mau akhirnya sebelum masuk duhur. Nah, makanya Bapak Ibu, adakah jaminan dari Allah kalau kita keluar rumah selamat? Ada? Kenapa tidak kita sandarkan dengan salat duha? Sebelum Bapak Ibu tinggalkan rumah, bikin duha. Kalau tidak sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa, cukupkan 4 rakaat. Iya. Tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat. Ustaz, apa sih manfaatnya duha? Kenapa kencang begitu? Yang pertama, tatmainnul qulub, memberi ketenangan jiwa. Kalau kita masih dalam komplek ini, tenang jiwa itu Pak. Begitu keluar ke Tun Abdul Razak, macet, macet luar biasa. Nah kalau ada yang serempet, jiwa tenang, yang keluar dari mulut kita itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau jiwa tidak tenang, ada yang serempet, keluar itu kata-kata mutiara, sun bla bla. Nah itu coba. Iya, aduh luar biasa Pak. Satu. Yang kedua, manfaat duha itu adalah menghindarkan kita dari bala dan bencana. Terutama bapak-bapak yang ada jabatan. Ya, jangan biarkan kita ke kantor itu sendiri, tapi hadirkan Allah dengan kebersamaan itu. Iya. Bayangkan Bapak Ibu belum tinggalkan rumah, kita sudah getarkan itu arasnya Allah dengan doa-doa sesudah doa. Dan yang ketiga, saya kira ini menjadi harapan semua. Semoga dengan doa, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapatkan harta yang halal dan thayyibah. Jadi kita doa itu bukan untuk rezeki, tapi untuk mencapai rahmat dan kasih sayang Allah. Dan semoga dengan rahmat dan kasih sayang itu Allah limpahkan rezeki yang halal. Ya termasuk Bapak Ibu kehadiran saya subuh hari ini. Ya, siapa yang pernah menyangka kita bisa ketemu di akhir seperti ini? Umur saya belum sampai 70, tapi kok sudah duduk di kursi.
Itu masalah bro. Kemarin saya sempat hujan-hujanan. Ya karena persoalan kemacetan itu saya lebih banyak pakai sepeda motor. Rupanya dengan kehujanan itu saya terkena virus penyakit yang namanya rangkuti, ramusuk karena kurang tidur. Ya. Dan kalau lama berdiri 2 Makassar, makanya saya mau izin untuk ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari kita dekatkan diri kita dengan perantaraan salat. Apalagi kata Nabi, salat itu bukan sekedar ritual, tapi salat itu adalah tempat bermesra-mesraan dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kita dengar tadi doanya Pak Imam, kan luar biasa itu ya. Nah, kita berkeinginan bagaimana supaya bukan hanya manusia yang mengakui kita, tapi Allah itu mengakui dengan rekomendasi para malaikat. Iya kan? Kita hidup ini kan selalu didampingi oleh malaikat. Dan ingat, orang-orang yang salatnya istiqamah, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang menyatakan Allah itu adalah Tuhan. Summa istaqamu, lantas mereka tetap teguh pada pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan sandingkan mereka dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat itu akan berbisik, Allah tahabu wa la tahsanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan ragu dan jangan bimbang, karena Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita alami saat sekarang. Dan saya kira Prof ini mengalami, umur belum seberapa, kita lebih tua dari beliau kan, tapi beliau dapat tanggung jawab. Tapi karena istiqamah tidak ada masalah, ya kan Pak? Nah ini yang harus kita pelihara sekarang ini. Jadi pemenang yang baik itu adalah yang memelihara ibadah salatnya. Satu. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, adalah mereka yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu, saya tanya dulu ini, jawab secara jujur ya. Pertanyaannya biasa saja ini. Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan atau mencemaskan? Ya, negara kita alhamdulillah negara satu-satunya yang terkaya di dunia. Tidak ada satupun negara yang menyamai Indonesia. Saking suburnya, masih ingat Gus Plus tahun 60-70 itu mengubah lagu, judulnya Kolam Susu. Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman, saking suburnya. Tapi data terakhir yang kita dapatkan, 96% kekayaan bumi alam Indonesia ini dikuasai oleh segelintir orang. Jumlah penduduk yang 250 jiwa ini, 250 juta jiwa, itulah memperebutkan 4%. Kenapa bisa seperti ini? Negara yang subur, tapi musibah datang silih berganti. Ternyata Bapak, karena sebagian anak bangsa ini tidak bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Mohon maaf ini, yang rusak Indonesia sekarang ini orang pintar apa orang bodoh? Ya, orang pintar katanya ya. Yang rusak Indonesia sekarang ini pejabat atau rakyat? Ya. Yang rusak Indonesia aparat atau masyarakat? Ya, orang kaya orang miskin? Kita sependapat. Masalahnya Bapak dan Ibu sekalian, penyakit ini hampir merata.
Dan ada 3 penyakit ini, mudah-mudahan beliau nanti menulis ini Pak. Penyakit yang pertama adalah krisis akidah. Orang sebagian anak bangsa sekarang hampir-hampir tidak percaya lagi kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang mereka yakini adalah keuangan yang Maha Kuasa. Orang lebih mau terlambat salat daripada terlambat tanda tangan proyek. Betul tidak? Tapi di jamaah istiqamah dah ada yang begitu. Jamaah istiqamah alhamdulillah. Di sini semua ini dah. Kembali tompi ke habitatnya baru begitu. Nah, itu. Kemudian penyakit yang kedua akibat dari krisis akidah itu adalah krisis moral, akhlak. Saya masih ingat dulu Pak, kalau ada orang tersalah disembunyi itu bukan. Dulu Pak, susah sekali melihat betis anak gadisnya orang. Ada itu istilahnya orang Bugis, mak bombo lipari. Dia pakai sarung di bawah, dia pakai kudung sarung, tidak kelihatan. Nah sekarang, lebih mahal itu paha ayam daripada paha gadis. Ibu-ibu tidak masalah, kita yang bapak-bapak bermasalah. Tidak dilihat, mubazir, barang bagus. Jadi Ustaz dasar barang bagus. Mau dilihat, merusak iman. Nah kalau seperti Ustaz Agun dia lihat yang muda-muda begini kan tidak masalah. Tapi kalau yang senior ini mohon maaf ini Pak. Kalau kita lihat yang begitu apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan kalau lihat begitu Pak? Astagfirullah, alhamdulillah. Tuh Bu, bapak-bapak senyum-senyum itu seolah-olah mengatakan sesuai kondisi. Kalau ada istri, astagfirullah. Sama Tom itu disidra. Kalau ada perkawinan kan ada Tom itu musik pengantar. Kalau sudah mulainya jam-jam 9 ke atas, jadolen-dolen. Lalu itu suami kan boncengan sama istrinya, rotak paha. Dia bilang, kotor sekali nih perkawinan. Mai wantar aku lisu. Dia antar istrinya pulang. Sesudah itu kembali nonton. Jadi itu. Dan terus terang saja, belakangan ini orang sudah pakai baju orange, masih dada-dada. Itu coba Pak. Jadi ada perasaan tidak berdosa melakukan itu. Apalagi yang belakangan ini gaji sudah miliar masih juga mengoplos. Ya, tapi itulah Pak yang namanya iman. Makanya iman yang ada pada diri seseorang itu summa amanu summa kafaru. Kadang dia ada di dalam, tapi kadang dia loncat keluar. Dan Nabi kan sudah mengingatkan tidak mencuri seorang pencuri kalau imannya ada di dalam. Tidak berbuat salah itu orang kalau imannya ada di dalam. Tapi kalau imannya lagi loncat keluar, itu yang dialami problem. Itulah Bapak dan Saudara yang kedua. Yang ketiga, ini kan runtuh semua itu. Krisis ukhuwah, krisis persaudaraan. Ada ustadz mau pergi ceramah, dicegat supaya dibatalkan ceramahnya. Ternyata yang cegat itu sesama umat Islam. Tetapi kalau umat lain yang bikin kegiatan, enak awal coba bayangkan. Jadi ada kesimpulan ini yang sementara beredar, bahwa runtuhnya keberadaan umat Islam di Indonesia ini itu bukan karena pengaruh umat lain, tetapi
karena umat Islam yang tidak konsisten dengan ajarannya. Yang lebih parah lagi ada yang menambah, sama dengan perang Uhud, ubud dunia, karena kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Memang berat. Dan jangan kata bapak-bapak, ustadz saja itu kadang-kadang iya, godaannya luar biasa. Makanya bapak ibu, ya, waktu saya masih aktif dulu di satu tempat, ada kunjungan kerja ke Surabaya, bersamaan pada waktu itu Prof ditutup doli. Jadi saya tanya itu supir taksi, bagaimana bang? Dia bilang, saya biasa antar teman-teman bapak ke sini. Saya bilang, yang mana lambangnya, lambang partainya? Dia bilang, sama saja semua. Tidak ada pengecualian. Ada katanya yang berdalih mau survei bagaimana merubah tatanan, tapi tidak nongol-nongol juga setelah masuk. Kata supir taksi. Nah, bapak yang jemaah sekalian, jadi tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Nah, ada istilah yang sering kita jumpai, kalau tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan membekingi kemungkaran. Ini kan susah. Kadangkala ya tidak sadar kita membekingi kemungkaran. Tahun 79 Bapak Ibu, kami menggerebek suatu tempat. Itu di jalan Andi Pangerami. Situ ada Masjid Al-Kausar. Nah, kadangkala sementara kita salat, Pak, itu kedengaran dengusan napas di sebelah. Sementara kita salat, itu kan sakit sekali perasaan. Ya, kebetulan ada perwira muda yang semangatnya bagus. Kita ajak, mari sama-sama kita. Perwira muda itu kan satu balok ya. Begitu sampai di dalam, subhanallah, yang duduk di ruangan tamu itu mayor. Jadi memang berat. Bagaimana itu? Jadi terpaksa melapor. Dan yang tidak enak kita dengar itu, Dek, nanti saya yang atur. Dan kalau ada waktu, jalan-jalanlah kemari. Nah ini kan, aduh, bagaimana Pak ya? Nah, dua. Jadi tinggalkan semua itu. Sesudah selesai Ramadan, kita kan dalam Ramadan ini dilatih wal qasiminal ghaiz, untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Ada lagi satu itu, Bapak Ibu, di dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau ada kepentingan, ada urusan, ada sesuatu yang ingin dia capai, kemana dia melapor? Ya kana dukun wa iya kana sandro. Main-main paranormal. Makanya begitulah situasi kehidupan semakin tidak menentu, karena kita terlalu jauh dari Allah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, walladzina hum lizzakati fa'ilun, bahwa orang-orang yang akan beruntung sesudah selesai Ramadan itu adalah mereka yang semakin rajin berinfak, berzakat, dan bersedekah. Ada yang berkata, kalau begitu Ustaz, orang kaya dong yang akan tampil sebagai pemenang. Oh tidak. Allah mengulas pada ayat lain, alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Kalau punya banyak, gulirkan banyak. Kalau punya sedikit, yang sedikit itu. Cuma tolong Bapak Adinda kok yang biasa sebagai protokol, umumkan juga
bahwa di Masjid Istiqamah ini tidak terima lagi uang 10.000 untuk celengan. Harus diumumkan, Pak. Saya sampaikan di masjid-masjid lain, sampaikan itu, tidak terima lagi uang 2.000, uang 5.000. Kita berdoa. Ada yang berkata, kan sesuai keikhlasan Ustaz. Pasti rata nih. Banyaknya rezeki Allah kasih kita, kok cuman begitu ungkapan terima kasih kita? Mohon maaf ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya doa sapu jagat. Ayo sama-sama kita baca dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Apa yang kita minta? Ya Allah, bahagiakan aku di dunia, selamatkan aku di akhirat, hindarkan aku dari api neraka. Terus malaikat tanya, isi celengan yang kau masukkan berapa? Doamu panjang sekali. Ini kan luar biasa. Bapak kalau beli kuota dengan harga 10.000 dapat berapa giga? 1 giga. Coba bayangkan. Tidak dipakai lama itu banyak. Nah, mumpung ini Pak masih tersisa 2 hari, maka belanjakan harta kita pada jalan Allah. Makanya bapak-bapakku yang di luar Ramadan rajin mengunjungi panti pijat, maka dalam Ramadan ini kunjungi panti asuhan. Yang di luar Ramadan selalu bermain-main dengan para jamu, janda muda, maka dalam bulan Ramadan ini santuni janda tua. Karena janda-janda tua itu doanya luar biasa, Pak. Sementara janda muda itu permintaannya terlalu banyak. Itu pusing kepala. Kau Ustaz tahu pengalaman? Tidak dicerita kalau bukan pengalaman. Betul kan, Pak? Artinya Ustaz mengalami, tidak banyak temannya Ustaz. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu mari dan ingat, bukan hanya dosa kita diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi, man shoma ramadana man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa pada siang hari dalam bulan Ramadan, lantas malam harinya menghidupkan salat-salat malam. Nah, catat ini Pak, dilakukan dengan dasar iman. Yang kedua dengan keikhlasan, dan yang ketiga tujuannya untuk mencari ridha Allah, diampuni dosa dan kesalahan. Termasuk kalau kita berinfak zakat sedekah dalam bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita. Lewat disuruh ini. Belum. Ya. Saya kemarin kena prank Pak di satu masjid karena saya lihat itu jam yang di sana, padahal itu jam Ustaz, supaya jangan lama. Sama ya? Sama. Oh sama ya? Oh alhamdulillah kalau sama. Ya. Kalau kita berbisnis dengan Allah, saya belum pernah lihat lembaran keterangan hadis yang mengatakan orang yang berinfak zakat sedekah itu akan jatuh miskin. Nah, Bapak pernah dengar sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf? Pernah? Kenal? Gimana ketemu? Oh dengar ya? Pak, itu Abdurrahman bin Auf, saingannya satu di Utsman bin Affan. Nah, pada saat hijrah ke Madinah, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Ansar itu berkata, Abdurrahman bin Auf ta'alina, dipanggillah itu Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, sahabat Ansar itu, ya, ini rumah saya, kau boleh ambil sepotong. Ini istri saya, kau boleh ambil satu. Ini kebun saya, kau boleh gunakan sebagian. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Lah, saya tidak butuh, tunjukkan saya di mana pasar. Nah,
Pada saat Abdurrahman bin Auf ke pasar itu, maka awalnya dia jadi kuli pasar, sesudah itu dia menjadi kepala pasar. Ya, kenapa? Karena dia berdagang ala Rasulullah. Dia berdagang dengan gelar Al-Amin, jujur dan dapat dipercaya. Suatu waktu dia menghadiri taklim dari Rasulullah yang dihadiri oleh as-sabiqun awalun, sahabat utama. Hadir itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Hadir Abdurrahman bin Auf. Rasulullah berkata, yang pertama kali masuk surga adalah orang miskin yang taat ibadah. Mereka berkata, bagaimana dengan kami? Kembali lagi orang miskin yang taat ibadah. Sekali lagi bertanya, Rasulullah menjelaskan orang miskin yang taat ibadah. Terobsesi dengan perkataan itu, akhirnya selesai taklim, Abdurrahman bin Auf keliling kota Madinah membagikan hartanya. Maksudnya supaya miskin, tapi tidak juga habis. Kalau Allah, takdir Allah berkata lain, ketepatan di Madinah pada waktu itu terjadi wabah, korma petani pada busuk. Maka kata Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah, ini jalan untuk jadi miskin. Dia borong semua itu kormanya petani dan dia beli dengan harga 3 kali lipat. Jadi kalau sekilo itu 50, dia beli dengan harga 150. Nah, ternyata Allah juga berkata lain. Di Yaman bersamaan ada wabah penyakit menular yang setelah ditelusuri obatnya adalah korma busuk. Maka datanglah utusan Raja Yaman, cari korma busuk di Madinah, habis semua, sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, didatangi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang, ambil semua, bawa ke sana. Kata utusan Raja Yaman, tidak, Raja saya perintahkan, kalau bertemu dengan korma busuk, beli dengan harga 10 kali lipat. Artinya, kalau Bapak berbisnis dengan Allah, yakin dan percaya, Allah akan muliakan. Kalau Bapak juga belum yakin, pulang sebentar ke rumah, buka Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Surah apa Bapak Ibu? Al-Baqarah 261. Ayat berapa? Nah, di situ Allah katakan, jika engkau tanamkan saham kepadaku 1, aku tumbuhkan jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan berbuah 100. 7 kali 100. Kalau engkau ikhlas, aku lipat gandakan, kata Allah, 700 kali 700. Banyak ratus. Bapak ke mall belanja, habis uang Bapak, hampir tidak ada akhiratnya. Tapi kalau kita berinfak zakat sedekah, insya Allah, Bapak Ibu, Allah akan bantu kita kalau kita menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullah yanzurukum. Kalau engkau menolong agamaku, kata Allah, akan aku tolong kehidupanmu. Nah, sebagai penutup Bapak dan Saudara sekalian, berkaitan dengan infak zakat sedekah ini di akhir Ramadan, saya sampaikan salam hormat binaan saya. Ya, kebetulan Ustadz ini ada program binaan di tempat saya, bro, itu ada namanya kelompok pengajian ITB, istri tukang beca tukang batu. Alhamdulillah, ya Ramadan kemarin dia hatam 2 kali Al-Quran, dan ini ya sudah masuk lagi juz ke 29 untuk hataman kedua. Ya alhamdulillah, santri kami itu yang tertua umur 80, yang paling muda 25 tahun. Kalau diajar mengaji Pak Jin, tidak bisa lagi kita berhadapan begini, harus di sampingnya. Karena kalau dia sebut huruf sa itu ludahnya sudah muncrat, kita minggir keluar. Itulah yang berkata sama saya, Ustadz, ini mau berakhir Ramadan, kenapa sembako belum turun ini? Saya bilang sabar. Sabar bagaimana? Tadi malam ketemu lagi. Dia bilang bagaimana justru? Saya bilang berdoa ki sabar. Sabar bagaimana Ustadz? Saya bilang besok subuh saya ceramah di Citra Ler.
Saya akan sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, iya. Jadi bapak, saya punya kesempatan dengan mereka, tapi kurang kemampuan. Bapak ibu punya kemampuan, kurang kesempatan. Bagaimana kalau kita mix saja? Kemampuan bapak ibu, kesempatan saya, ya kan? Ini mohon maaf saya sampaikan, ya kalau paling ada alhamdulillah, ya kalau tidak ada ya bagaimana diusahakan. Ya, saya kira demikian bapak dan ibu. Pada akhirnya Ustadz mau titip doa, boleh tidak? Nah, doa ini mengajak kita untuk terhindar dari bala dan bencana, agar tidak terlibat merusak republik kita, ya. Surah Ali Imran ayat 8. Kalau saya baca doa ini kita sudah pada hafal ini, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayo sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan imanku. Jangan engkau belokkan kebenaran dari hatiku kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmatmu agar apa yang aku cita-citakan dapat terwujud menjadi kenyataan. Kemudian sandingkan doa ini supaya Allah kasih kita rezeki yang halalan thayyibah. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Sekali lagi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan berikan harta yang halalan thayyibah. Begitu juga supaya ibadah kita tidak surut sesudah Ramadan. Baca surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu, keluarga hamba-Mu ahli ibadah. Ya, sama-sama kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang masih punya wudu boleh langsung untuk salat sunat Isra 2 rakaat, ya. Dan bagi Bapak yang berminat dengan program saya, boleh langsung, ya. Boleh juga nanti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.